Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali di mata pelajaran Administrasi Infrastruktur Jaringan bersama saya Abdul Syakur. Kita ketemu di pertemuan yang kedua kali ini. Kita akan membahas materi yang pada pertemuan pertama sudah saya sampaikan, yaitu antara lain mengenai teknologi VLAN. Nah, untuk teknologi VLAN itu sendiri dibagi menjadi dua bab, yaitu yang pertama tadi ya, teknologi VLAN dan teknologi routing. Nah, untuk teknologi VLAN sendiri itu dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama yaitu pentingnya teknologi VLAN. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas pentingnya teknologi VLAN. Apa saja keunggulan dari teknologi ini? Di sini kita akan membahasnya. Nah, untuk pertemuan kali ini silakan nanti dirangkum, kemudian nanti saya kirim link buat tugas kalian untuk merangkumnya ya. Kalau misalkan kalian mencatat itu lebih bagus lagi. Oke. Kita yang pertama teknologi VLAN, atau kenapa sih harus teknologi VLAN? Itu ada beberapa keunggulan ketika kita menggunakan teknologi VLAN itu sendiri. Kita tahu kalau di dunia teknologi khususnya jaringan ya, kita sering lihat ada router di rumah-rumah warga yang mereka langganan dengan ISP, baik yang BUMN atau yang swasta. Nah, kita akan belajar bagaimana cara ya setting atau bagaimana cara biar jaringan kita termanage dengan baik. Nah, maka dari itu kita perlu ketahui teknologi VLAN itu seperti apa. Nah, sebelum masuk di teknologi VLAN ya, ada beberapa istilah dalam transmisi data. Sudah kita sering ketahui umum ya, ketika kita terkoneksi dengan sebuah jaringan, berarti itu kita mentransmisikan data baik dari ISP ke handphone kita atau laptop kita, begitu juga sebaliknya. Nah, untuk istilah transmisi data itu dibagi menjadi 4 ya. Dibagi menjadi 4, yaitu ya, yang pertama namanya unicast ini. Nah, pengertian unicast sendiri itu merupakan teknik komunikasi antara dua host secara point to point ya, secara langsung dalam sebuah jaringan. Artinya apa? Teknik ini hanya bisa antara dua host dan secara langsung. Lihat di gambar ini ya. Di gambar ini sudah terlihat ada misal host yang warnanya kuning, dia langsung ke satu titik
Begitu juga kalau misalkan mau ke titik yang lain, dia hanya bisa menuju ke satu titik dalam jaringan tersebut. Jadi tidak bisa menyebar, hanya satu titik kemampuannya, yaitu unicast. Kemudian yang kedua yaitu anycast ya. Anycast ini merupakan teknik komunikasi data pada host yang berada dalam sebuah grup jaringan. Biasanya ini disebut dengan istilah one to of many. Artinya apa? Satu ke satu beberapa. Nah, di sini terlihat ya. Saya hapus dulu biar kayak ini. Di sini terlihat di anycast dari ini satu yang warna kuning, dia bisa mentransmisikan data ke beberapa host atau poin ya. Di sini ada 3, yang 2 ini satu tipe, yang ini berbeda dilihat dari warnanya, tetapi mereka dalam satu grup. Artinya apa ya? Teknik ini dia bisa mentransmisikan data dari satu ke beberapa, yang penting host tersebut masih dalam satu jaringan. Jadi istilahnya one to one of many. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga yaitu broadcast ya. Yang ketiga broadcast ini sering kita ketahui, sering kita pakai lah, bukan kita ketahui, kita sering pakai broadcast, yaitu dengan pengertian metode komunikasi dengan melakukan pengiriman data secara menyeluruh ke host ya. Jadi dilihat dari gambar ini, dia satu host dia bisa mengirim ke seluruh host atau poin ya. Kalau yang pertama tadi cuma satu ya dalam jaringan, yang kedua dia beberapa host, tidak semua ya, hanya beberapa tapi dalam satu jaringan. Sedangkan untuk broadcast itu ke semua jaringan atau semua host. Host itu biasanya kita artikan atau sehari-hari kita gunakan itu IP address. Nah, jadi yang broadcast ini metode komunikasi dengan melakukan pengiriman data secara menyeluruh ke semua host yang dalam jaringan tersebut. Kemudian yang keempat yaitu multicast ya. Teknik ini merupakan pengiriman data dilakukan pada satu atau lebih host dalam sebuah grup yang sama, yaitu one to many. Itu kebalikan dari anycast. Jadi pengiriman data yang dilakukan oleh multicast itu lebih satu ya atau lebih, jadi bisa satu bisa lebih mengirimkan atau mentransmisikan data di sebuah grup yang sama. Kalau tadi one to one of many, kalau sekarang namanya one to many. Jadi satu ke banyak. Kalau yang tadi satu ke satu, banyak ke banyak gitu ya, seperti itu. Nah, ini merupakan istilah dalam transmisi data.
biasanya kita kenal yang sering kita pakai dalam sehari-hari, baik di jaringan maupun di telekomunikasi. Itu biasanya banyak yang kita pakai itu terkenal broadcast, biasanya SMS 1 tapi disebar ke semua nomor atau ke semua jaringan. Itu istilah dalam transmisi data. Nah, kemudian kenapa sih kita harus menggunakan teknologi VLAN? Pasti ada alasannya. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus menggunakan teknologi VLAN. Itu yang pertama, sistem broadcast ke setiap port aktif dalam jaringan memungkinkan terjadinya bypass menggunakan tools khusus seperti netcat yang kurang N yang berakibat sistem jaringan akan down. Nah, alasan kenapa harus menggunakan teknologi VLAN, logikanya ketika ada jaringan tidak menggunakan teknologi VLAN itu menggunakan secara otomatis broadcast, artinya satu ke semua. Ketika si jaringan ini kliennya lebih banyak, tidak dibatasi, yang akan mengakibatkan jaringan itu down atau kemampuan download uploadnya itu berkurang sehingga menjadi loading ya. Kalau kita biasanya loading baik di jaringan lokal maupun di jaringan internet. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus menggunakan teknologi VLAN? Itu jika terjadi kondisi broadcast itu tadi ya, satu ke semua, jadi banyak mengirimkan data. Jika terjadi kondisi broadcast storm, akan adanya pengiriman data dalam jumlah besar tanpa henti. Itu akan mengakibatkan switch menjadi down dan jaringan akan terhenti ya. Jadi alasan yang kedua, ketika si router ini, si internet ini tidak menggunakan teknologi VLAN, dia akan terjadi yang namanya broadcast storm atau adanya pengiriman data dalam jumlah besar tanpa henti. Jadi dia terus-menerus mengirim data secara tiada henti dengan jumlah yang besar, dan switch akan menjadi down dan jaringan pun akan terhenti. Nah, itu kenapa harus menggunakan teknologi VLAN. Kemudian yang ketiga itu manajemen jaringan yang memisahkan beberapa divisi atau segmen jaringan menjadi orientasi utama. Jadi kita sering lihat, teman-teman kalian juga sering lihat, ketika terkoneksi dalam sebuah jaringan biasanya loading atau lelet. Nah, itu kenapa seperti itu? Karena si bandwidth ini tidak tertata. Siapa yang duluan, dia yang lancar. Siapa yang terlambat koneksi, dia akan biasanya lelet karena sudah diambil oleh yang pertama. Apalagi kalau sudah ada yang download dengan kapasitas yang besar, wah, diambil semua itu kuotanya. Seperti itu ya. Itu kenapa kita harus menggunakan teknologi VLAN, karena memisahkan beberapa divisi atau segmen itu sangat orientasi utama, artinya sangat penting. Kayak misal di kantor ada lantai 1, 2, 3, lantai 1 sekian MB bandwidthnya, lantai 2 sekian MB bandwidth, itu dia memisahkan atau sesuai divisi. Untuk direktur sekian MB, untuk karyawan biasa sekian MB, untuk ini sekian MB, seperti itu. Jadi prioritas utama atau orientasi utama itu kita memisahkan divisi atau segmen. Itu kenapa kita harus menggunakan teknologi VLAN.
Oke ya. Kemudian yang keempat, kenapa sih kita harus menggunakan teknologi VLAN? Yaitu alasan keamanan jaringan menjadi prioritas utama ketika sebuah sistem informasi menjadi tumpuan utama dalam melakukan bisnis yang secara fisik jaringan menjadi satu. Nah, alasan yang keempat yaitu keamanan jaringan. Nah, sekarang sudah zamannya teknologi, serba dengan teknologi, baik di dunia bisnis, dunia pendidikan, bahkan di masyarakat pun sudah mulai menggunakan teknologi, dan jaringan itu yang penunjang paling utama. Nah, di sana ada yang namanya security atau keamanan. Ketika si jaringan ini mempunyai keamanan yang cukup, bisa dijamin jaringan tersebut akan aman dari orang-orang yang ingin berbuat tidak baik pada jaringan itu. Mungkin sekarang banyak di bank, di perusahaan, dia apa-apa serba harus lewat online, harus lewat website, harus lewat aplikasi. Nah, di sana butuh yang namanya akan jaringan dan pastinya keamanan prioritas utama. Itu kenapa alasan menggunakan teknologi VLAN. Kemudian yang kelima, keteraturan manajemen dan pengelolaan jaringan yang baik dapat dengan mudah menentukan dan mengatur port mana saja yang dapat difungsikan sehingga memudahkan memonitor traffic data. Artinya alasan yang kelima yaitu butuh manajemen dan pengelolaan jaringan yang baik sehingga dapat dengan mudah menentukan port mana yang harus dipakai, port mana yang harus di-off-kan, dan bisa dikendalikan untuk traffic datanya. Oh, port 1 dia sudah sekian Mbps, oh port 2 udah sekian Mbps, seperti itu. Jadi teratur manajemen pengelolaan jaringannya. Tuh, kalau misalkan kita tidak pakai teknologi VLAN, dia seperti tadi broadcast, asal kirim data, akhirnya apa? Bisa down, bisa loading dan lain sebagainya. Nah, makanya kita harus menggunakan teknologi VLAN. Itu alasan yang kelima. Kemudian alasan yang keenam itu pembagian atau klasterisasi jaringan dalam sebuah piranti switch menjadi lebih mudah dilakukan. Ya, jadi yang keenam alasannya itu pembagian klaster golongan di switch itu menjadi lebih mudah dilakukan. Biar tadi yang tadi nomor 4 ya, misal di lantai sekian isinya misal direktur, komisaris sekian MB, kalau untuk yang karyawan sekian MB, seperti itu. Begitu juga kalau di dunia pendidikan, kalau untuk guru sekian MB, kepala sekolah sekian MB, untuk siswa sekian MB. Itu klasterisasi jaringan dalam sebuah piranti switch. Nah, nanti switch yang ngatur untuk lantai sekian, sekian MB, seperti itu. Itu kenapa harus menggunakan teknologi VLAN. Kita beberapa manfaatnya sebelum masuk ke teknologi VLAN itu sendiri. Ya, yang pertama tadi istilah transmisi data ada beberapa, ada 4, yaitu anycast, unicast, broadcast, dan multicast. Nah, kemudian alasan kenapa harus menggunakan teknologi VLAN ada 6. Yang pertama tadi ya, sampai 6 sekarang. Nah, sekian saja materi pada pertemuan kali ini. Silakan rangkum
tulis di buku catatan kalian, dan nanti Bapak kirim link buat mencatat rangkumannya sebagai tugas. Oke, itu saja, kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.